Halo semuanya, saya Abai Saputra. Sebuah kasus terjadi yang menyebabkan meninggalnya seorang kakek tua di sebuah rumah. Kasus ini masih belum diketahui apakah bunuh diri atau pembunuhan. Satu-satunya saksi kunci adalah seorang anak perempuan berusia 15 tahun, namun dia memiliki gangguan spektrum autisme. Gimanakah keberlanjutan dari kasusnya? Film yang akan saya ceritakan ini adalah film dari Korea yang judulnya Innocent Witness yang dirilis di tahun 2019. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya. Jangan lupa siapin tisu, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kita mulai film ini dari seorang pria bernama Yang Son Ho, seorang pria single yang berprofesi sebagai pengacara di Korea. Seringkali, Sun Ho menangani kasus-kasus kriminal. Sun Ho bisa dibilang pengacara biasa yang bekerja pada firma hukum yang lumayan. Namun, Sun Ho adalah pengacara berdedikasi dan berintegritas. Dia juga sering menerima kasus pro bono atau nggak ada bayarannya demi membela kliennya yang nggak bersalah. Sun Ho tinggal berdua dengan sang ayah yang kocak. Sun Ho lah yang sering mengurus ayahnya yang udah tua karena ayahnya punya penyakit Parkinson. Sebenarnya udah sering ayahnya itu meminta Sun Ho untuk segera menikah supaya dia bisa mendapatkan menantu. Sampai-sampai dia mencarikan calon untuk Sun Ho. Namun Sun Ho belum menemukan perempuan yang cocok dengannya. Di waktu yang sama ada berita di TV yang menyiarkan tentang kasus pembalut beracun, di mana banyak banget yang melakukan demo di depan kantor perusahaan pembalut itu. Kebetulan Sun Ho mengenal seorang perempuan yang ada di TV, perempuan yang merupakan temannya ketika kuliah dulu. Sementara itu di tempat lain, ada seorang anak perempuan bernama Im Ji Woo. Dia adalah anak yang spesial dan luar biasa. Ji Woo memiliki gangguan spektrum autisme, namun dia bersekolah di sekolah umum. Sebagai anak autisme, sudah wajar jika Ji Woo punya kesulitan dalam komunikasi, berhubungan sosial ataupun belajar. Ji Woo sepantasnya punya banyak teman. Namun setiap hari, Ji Woo seolah menjadi musuh bagi lingkungannya. Dibully oleh teman-teman adalah makanan sehari-hari bagi Ji Woo dan gak menutup kemungkinan bagi penyandang autis lain di luar sana. Pada suatu malam sebelum tidur, Ji Woo yang asik nonton dari tabletnya tiba-tiba mendengarkan suara kaca yang pecah. Ji Woo pun memeriksa keluar. Di sanalah dia melihat dari kejauhan ada sesuatu yang terjadi di rumah tetangganya. Tapi karena takut dengan suara bising dari sana, Ji Woo pun panik dan berteriak hingga orang tuanya datang ke kamar untuk menenangkan. Keesokan harinya, di lingkungan tempat tinggalnya Ji Woo diramaikan oleh polisi, ambulans, dan warga sekitar. Ternyata tadi malam terjadi peristiwa yang menewaskan pria tua yang bernama Kakek Kim. Di tempat lain, firma hukum tempat Sun Ho bekerja diminta untuk menjadi pengacara dari perusahaan pembalut beracun. Simulasi sidang pun dilakukan. Dengan dipimpin oleh Mr. Lee, atasannya Sun Ho, mereka juga menghadirkan pihak perusahaan untuk menjalankan simulasi sidang. Ketika dimintai saran tentang strategi pembelaan kliennya, Sun Ho dengan simpel menyuruh pihak perusahaan untuk meminta maaf pada publik secara resmi karena ada 128 korban yang mengajukan gugatan, ditambah lagi 17 meninggal karena kanker serviks akibat penggunaan pembalut itu. Sun Ho menyarankan untuk jujur bahwa CEO perusahaan gak paham dengan ilmu medis dan produksi pembalut itu cuma melibatkan tim yang kecil. Mr. Lee pun setuju dengan strateginya Sun Ho. Setelahnya, Mr. Lee memanggil Sun Ho dan memberikan tugas padanya untuk menjadi pengacara bagi seorang pembantu rumah tangga yang didakwa atas kasus pembunuhan majikannya. Kasus ini gak lain dan gak bukan adalah kasus pembunuhan kakek Kim, dan di dalam dokumen itu juga Ji Woo disebut sebagai saksi tunggal. Kasus ini tengah viral di masyarakat, jadi Mr. Lee ingin Sun Ho menghandlenya supaya citra firma hukum mereka jadi baik di masyarakat, karena firma hukum mereka udah dikenal sebagai budak perusahaan. Untuk tugasnya itu, Mr. Lee memberikan sebuah mobil dan pakaian baru untuk Sun Ho gunakan. Jadi, keesokan harinya, Sun Ho mendatangi penjara untuk bertemu dengan Oh Miran, pembantu rumah tangga yang menjadi tersangka di kasus ini. Miran pun menangis karena dakwaan ini berat baginya. Miran kemudian disuruh menceritakan kronologisnya. Ketika dia tidur, Miran mendengarkan suara aneh pada malam hari. Ternyata, suara itu berasal dari kamarnya kakek Kim. Ketika diperiksa, Miran menemukan kakek Kim menutupi kepalanya dengan plastik yang diikat menggunakan selotip hingga dia nggak bisa bernafas. Miran langsung mencegah upaya bunuh diri tersebut
namun dia kesulitan merobek kantong itu dikarenakan kakek Kim melakukan perlawanan. Hingga Miran memutuskan keluar untuk mengambil gunting, namun semua udah terlambat. Kakek Kim keburu meninggal dunia. Menurut Miran, kakek Kim adalah pria depresi setelah ditinggal istrinya 2 tahun yang lalu. Miran mengatakan jika Sunho membantunya, dia berjanji akan memasak untuk Sunho sebagai bayarannya. Setelah bertemu dengan Miran, Sunho kembali ke kantor. Dia kemudian memeriksa video dari saksi tunggal yaitu Ji-woo yang diwawancarai. Melihat Ji-woo di video itu membawa Sunho kepada situasi yang sulit. Untuk membela kliennya, dia harus menggali informasi dari saksi kunci, seorang anak berusia 15 tahun yang luar biasa. Di hari yang lain, Sunho pergi ke lingkungan tempat tinggalnya Ji-woo. Ketika menanyakan alamat rumahnya kakek Kim, Sunho bertanya pada seorang warga lokal bernama Lee Seo. Karena tahu Sunho adalah pengacaranya Miran, Lee Seo langsung mengatakan bahwa dia nggak percaya bahwa Miran membunuh kakek Kim. Sudah 10 tahun dia bekerja di sana dan tinggal di rumah itu sebagai keluarga. Jadi Miran bukanlah orang yang tega melakukan hal tersebut. Lee Seo juga membenarkan bahwa kakek Kim adalah seorang pria yang depresi. Setelahnya, Sunho pergi ke rumahnya kakek Kim. Di sana dia bertemu dengan anaknya kakek Kim yang bernama Kim Man-ho. Berbeda dengan Lee Seo, Kim Man-ho nggak mau membela Miran karena dia nggak percaya dengannya, walaupun Sunho udah mengatakan bahwa keterangan Miran bisa dipercaya. Namun walaupun begitu, dia ingin membantu untuk memberikan rekam medis terkait kesehatan ayahnya pada Sunho. Setelahnya, Sunho pergi ke rumah Ji-woo dan bertemu dengan Hyun Jung, ibunya Ji-woo. Hyun Jung gak mau lagi meladeni pertanyaan apapun terkait kesaksian Ji-woo. Namun Sunho meminta bantuan dengan sangat untuk membantu Miran. Tapi karena semenjak kasus itu Ji-woo jadi kesulitan tidur, Hyun Jung tetap menolaknya. Sunho kemudian pergi ke dokter anak dan menunjukkan video Ji-woo ketika diwawancara oleh jaksa. Menurut dokter ini, Ji-woo memang kelihatan seperti anak 5 tahun. Namun sebenarnya, Ji-woo adalah anak yang punya kecerdasan yang tinggi seperti profesor kecil. Kesulitan Ji-woo dalam berfokus akan membuat orang awam berpikiran sebaliknya. Dokter ini mengatakan bahwa Ji-woo berpikiran sangat logis, dan jika Sunho menanyakan hal ini pada dokter lainnya, maka jawabannya akan sama. Namun tantangannya, jika Ji-woo duduk di mimbar, dia akan tetap kesulitan dalam berkomunikasi karena Ji-woo punya dunianya sendiri. Di kesempatan yang lain, Sunho menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan Soo-in, teman kuliahnya yang dia lihat di TV kemarin. Soo-in adalah seorang janda karena udah bercerai dengan suaminya dan tinggal bersama anak perempuan satu-satunya. Setelah makan malam di rumahnya Soo-in, Sunho menceritakan bahwa firma hukum tempat dia bekerja akan menjadi pembela bagi perusahaan pembalut beracun. Sunho mengatakan bahwa mungkin perusahaan akan menang. Jadi Sunho menyuruh Soo-in untuk stop melawan perusahaan itu dan fokus untuk mendapatkan uang ganti rugi bagi para korbannya. Mendengarkan hal itu, Soo-in jadi speechless dan tatapannya pada Sunho langsung berubah. Ketika di rumah, Sunho melakukan riset tentang bagaimana pengidap autis memandang dunia. Sunho berusaha untuk memahami gimana caranya berhadapan dengan Ji-woo nanti. Saat itu, si ayah malah masuk dan kembali memberikan amplop berisikan foto perempuan calon jodohnya Sunho. Karena nggak tahan dipaksa nikah terus, Sunho jadi agak kesal dan mengatakan bahwa dia masih harus melunasi hutang peninggalan si ayah yang masih banyak. Sunho mengatakan hal itu supaya si ayah mengerti dengan kondisinya. Pada suatu hari, pengaturan pra-pengadilan pun dilaksanakan, di mana di sana Sunho sebagai pengacara pembela bersama jaksa penuntut yang bernama Hee-jung menghadap hakim. Di sana, mereka membahas tentang apakah Ji-woo harus dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Sunho tentu aja ingin Ji-woo dihadirkan di sana, mengingat Ji-woo adalah saksi kunci dalam kasus ini. Berbeda dengan Hee-jung yang gak mau Ji-woo dihadirkan karena kondisi Ji-woo yang spesial, Hee-jung merasa bahwa Ji-woo punya dunianya sendiri. Menghadirkan dia di lingkungan yang asing seperti ruang sidang akan menyulitkannya dalam komunikasi. Hee-jung berbicara seakan-akan dia mengerti apa yang akan dirasakan Ji-woo nantinya. Namun hakim memutuskan bahwa mengingat Ji-woo adalah saksi kunci di kasus ini, dia pun memerintahkan untuk menghadirkan Ji-woo sebagai saksi. Setelah pertemuan dengan hakim, Sunho berbicara pada Hee-jung. Ternyata, Hee-jung punya saudara yang juga mengidap autis. Karena itulah dia ditugaskan dalam kasus ini. Sunho pun menyarankan agar persidangan ini adil. Sunho ingin Hee-jung mengajarkannya untuk berkomunikasi dengan pengidap autis. Awalnya, Hee-jung menolak dan menyuruh Sunho mencari tahu sendiri. Hee-jung cuma mengatakan
Jika ingin berkomunikasi dengan seseorang yang luar biasa seperti Ji-woo, Sun-ho harus bisa menjangkaunya karena Ji-woo punya dunianya sendiri. Jadi pada suatu hari, karena nggak mungkin mendatangi Ji-woo di rumahnya, Sun-ho pergi ke sekolahnya Ji-woo. Di sana dia pun memperkenalkan dirinya sebagai pengacara dengan memberikannya kartu nama. Untungnya ketika itu Ji-woo bersama dengan sahabatnya yang bernama Shin Hye. Di pertemuan itu, Sun-ho langsung menyadari satu hal. Benar kata dokter, walaupun kesulitan untuk fokus, Ji-woo tetap bisa mendengarkan dan menyimak pembicaraan. Ji-woo juga mengagetkan Sun-ho dengan mengatakan jumlah titik pada dasi Sun-ho dalam sekali lihat. 267. 어? 물방울 개수 267개. Di kesempatan itu, Sun-ho lebih banyak berbicara pada Shin Hye tentang cara berkomunikasi dengan Ji-woo. Pada waktu itu, Ji-woo menolak untuk membantu Sun-ho. Apalagi, Ji-woo sangat terganggu jika keadaan sekitarnya terlalu berisik. Shin Hye pun memberikan saran pada Sun-ho. Mungkin bisa memulainya dengan hal yang Ji-woo sukai, yaitu teka-teki atau pertanyaan kuis. Singkatnya, sidang perdana untuk kasus pembunuhan kakek Kim pun dimulai. Pertama-tama, Sun-ho memberikan riwayat rekam medis dari kakek Kim kepada hakim untuk menunjukkan tanda-tanda depresi dan insomnia. Ditemukan juga jejak obat tidur dalam autopsinya. Hakim pun menyetujui rekam medis itu dijadikan sebagai alat bukti tidak langsung. Selanjutnya, Jaksa Hee-jung menghadirkan saksi ahli bernama Jae-hong dari Badan Forensik Nasional. Jae-hong yang menganalisis mayat kakek Kim dan disebutkan bahwa kakek Kim meninggal karena kehabisan nafas diakibatkan kantong plastik yang menutupi kepala. Kantong plastiknya itu adalah kantong plastik sampah biasa yang seharusnya mudah untuk dirobek. Ditemukan sidik jari dari Oh Miran, tapi nggak ada upaya merusak kantong itu. Jae-hong mengatakan bahwa nggak masuk akal Miran yang masih muda mengalami kesulitan merobek kantong itu hanya karena seorang kakek tua yang melawannya. Jadi secara nggak langsung, Jae-hong ingin mengatakan kakek Kim terbunuh karena memang ada orang lain yang menahan jalur pernafasannya. Setelahnya, giliran Sun-ho melakukan pemeriksaan silang. Sun-ho menampilkan sebuah makalah penelitian di mana di sana dikatakan orang yang mengalami penurunan kadar oksigen secara drastis akan membuat tubuhnya meronta-ronta dan kekuatan fisiknya akan naik berkali-kali lipat. Sun-ho bertanya pada Jae-hong apakah dia pernah membaca makalah itu. Gak disangka, ternyata Jae-hong sendirilah yang menulis makalah penelitiannya. Sun-ho berhasil membuktikan bahwa kesaksian dari Jae-hong bertentangan dengan apa yang dia tuliskan sendiri. Apalagi, metode bunuh diri seperti ini sudah sering digunakan oleh pelaku bunuh diri dan sering diberitakan. Bahkan gak jarang untuk mempercepat prosesnya, digunakan bahan lain seperti gas butana. Di TKP sendiri ada beberapa kaleng gas ditemukan. Sun-ho berhasil membungkam jaksa ketika dia menampilkan rekaman CCTV di mana diperlihatkan bahwa kakek Kim sendiri yang membeli gas itu. Sidang pun ditunda 2 minggu lagi dan Ji-woo akan dihadirkan dalam pengadilan nantinya. Jadi di hari lain, Sun-ho kembali menemui Ji-woo setelah pulang sekolah. Sun-ho memberikannya hadiah game-game puzzle. Namun Ji-woo nggak menerimanya. Sun-ho juga memberikan teka-teki logika pada Ji-woo. Namun Ji-woo juga nggak tertarik untuk menjawabnya. Kebetulan waktu itu Ji-woo malah pengen makan ramen. Jadi Sun-ho pun mentraktirnya. Dengan begitu, dia jadi punya waktu tambahan untuk dekat dengan Ji-woo. Di meja makan, Ji-woo suka makan permen jelly. Namun anehnya, dia cuma makan yang biru saja. Ketika sampai di rumahnya Ji-woo, di sana udah ada Hee-jung. Ternyata Hee-jung ingin Hyun-jung menolak panggilan persidangan demi kebaikannya Ji-woo. Tanpa diberitahu pun ternyata Hyun-jung memang berniat untuk menolak panggilannya. Sebelum Sun-ho berbicara, Hyun-jung buru-buru membawa Ji-woo masuk ke dalam. Sun-ho pun kesal dengan apa yang dilakukan Hee-jung karena ini menyangkut hidup dan mati orang yang gak bersalah. Sebaliknya, Hee-jung melakukan ini demi Ji-woo. Menurutnya, pengidap autisme gak bisa berbohong dan Hee-jung percaya dengannya. Namun Sun-ho bilang, bisa aja Ji-woo salah dalam memahami situasi pada malam kejadian. Jadi diperlukan pendekatan untuk menggali lebih dalam apa yang Ji-woo saksikan. Pulang dari sana, Sun-ho melihat berita bahwa perusahaan pembalut lolos dari dakwaan. Jadi malam itu dia pun mendatangi Su-in. Wajar aja Su-in kalah karena dia melawan 15 tim pengacara yang memang spesialis dalam masalah ini. Makanya waktu itu Sun-ho menyuruh Su-in untuk fokus dalam mengejar uang kompensasi daripada menghukum perusahaan. Tapi Su-in gak mau menyerah dan menyuruh Sun-ho pergi dari sana.
Di waktu yang lain, Sunho diundang ke pesta kecil oleh Mr. Lee. Ternyata itu adalah pesta kemenangan perusahaan pembalut yang lolos dari dakwaan. Ada perasaan bersalah waktu itu yang dirasakan oleh Sunho. Bagaimana mungkin dia menyaksikan mereka bersenang-senang selagi ada 100 lebih orang lain di luar sana yang jadi korban. Di kesempatan itu, Mr. Lee memberikan pekerjaan baru pada Sunho untuk menjadi mitra seorang akuntan yang bernama Kim Man-ho, anaknya kakek Kim yang terbunuh. Namun untuk itu, Mr. Lee menyuruh Sunho untuk bermain sedikit kotor. Sebenarnya ini bertentangan dengan hati nuraninya, namun Sunho waktu itu tetap nggak bisa menolak. Singkatnya, Sunho pun pulang ke rumah. Ketika dia akan tidur, tiba-tiba dia mendapatkan pesan tentang jawaban dari sebuah teka-teki. Sunho pun menelpon dan ternyata itu adalah nomornya Jiwoo. Jiwoo cuma mau memastikan kebenaran dari jawaban teka-teki yang Sunho berikan tadi siang. Sunho masih gak percaya ternyata Jiwoo menyimak teka-teki yang dia berikan. Karena itu, Sunho pun menelpon kembali untuk memberikan teka-teki yang lain. Gak disangka, Sunho berhasil mendapatkan perhatiannya Jiwoo. Mereka pun sepakat untuk saling bertukar teka-teki dan jawaban setiap harinya. Karena Jiwoo udah mulai percaya dengannya, Sunho pun gak mau melepaskan kesempatan ini begitu saja. Setiap pulang sekolah, dia selalu menemui Jiwoo untuk membangun kedekatan. Sunho juga sering menolong Jiwoo jika dia dibully sepulang sekolah. Sunho juga mengajari Jiwoo untuk menjinakkan anjing yang selalu menggonggong jika Jiwoo lewat. Suatu hari, Sunho menandatangani kontrak di kantornya Kim Man-ho untuk bekerja sebagai pengacara perusahaannya. Di kesempatan itu, Kim Man-ho mengatakan bahwa perusahaannya saat ini sedang mengalami masa-masa sulit. Setelah dari sana, Sunho kembali ke sekolahnya Jiwoo, namun Jiwoo nggak kelihatan. Ketika itu, suara dering telepon Jiwoo kedengaran dari sebuah gang. Ternyata di sana, secara mengejutkan, Shin Hye tengah membuli Jiwoo. Dia menyuruh Jiwoo minum air toilet dengan belatung di dalamnya. Alasannya simpel, karena berteman dengan Jiwoo, Shin Hye juga sering dibully, sehingga Jiwoo harus merasakan apa yang dia rasakan. Untungnya Sunho cepat datang dan memarahi Shin Hye hingga Shin Hye pergi dari sana. Sunho pun menjelaskan bahwa Shin Hye bukanlah sahabat yang baik. Dia menemani Jiwoo hanya karena disuruh oleh Hyun Jung, ibunya Jiwoo. Orang yang membuli bukanlah teman yang baik. Mendengarkan fakta itu, Jiwoo jadi stres hingga dia memukul-mukul dirinya sendiri. Akhirnya, Sunho membawa Jiwoo ke rumah sakit dan menelpon Hyun Jung. Ketika Hyun Jung datang, Sunho terpaksa memberitahukan yang sebenarnya. Tentunya Hyun Jung sedih mendengarkan apa yang menimpa anaknya. Sebenarnya bisa aja Jiwoo disekolahkan di sekolah yang khusus. Namun Hyun Jung yakin dengan kemampuan Jiwoo. Hyun Jung bercerita bahwa kepandaian Jiwoo berada di atas rata-rata anak seusianya. Saat berusia 2 tahun saja, ketika anak-anak yang lain baru bisa berkata mama atau papa, Jiwoo sudah bisa berbicara dalam satu kalimat. Jiwoo juga sudah mampu membaca dengan baik. Jiwoo juga bicara berdasarkan logika dan bisa memecahkan sebuah teka-teki. Berdasarkan sisi medis, ternyata sindrom dari spektrum autisme yang diderita oleh Jiwoo adalah sindrom Asperger. Penderita sindrom ini mampu menyerap informasi dengan baik. Mereka akan memiliki kecerdasan di atas rata-rata, cepat menyerap kosakata serta bahasa yang baru, dan ahli dalam menghafal dengan detail. Malam itu, Sunho mengantarkan mereka pulang ke rumah. Sebagai ucapan terima kasih, Hyun Jung mengundang Sunho masuk ke rumahnya untuk mengobrol dengan Jiwoo. Hyun Jung mempersilahkan Sunho mengajukan pertanyaan pada Jiwoo terkait kejadian malam itu. Ketika masuk ke kamarnya Jiwoo, Sunho melihat banyak banget buku-buku di sana. Ada juga sebuah lukisan yang menunjukkan cita-cita Jiwoo yang ingin menjadi pengacara. Karena menurut Jiwoo, pengacara adalah orang yang baik. Sunho pun bertanya tentang apa yang diingat Jiwoo. Dengan yakin, Jiwoo menceritakan bahwa Miran menyerang kakek Kim dengan membekap mulutnya. Kemudian, Jiwoo selalu saja mengulang-ulang kalimat yang sama. 아줌마가 할아버지의 얼굴을 붙잡았고 할아버지가 넘어졌다. 정말 징하게 추접스럽네. 지우가 TV 소리 사람들 말소리 따라하는 걸 좀 좋아해서요. 정말 징하게 추접스럽네. Singkatnya, sidang hari kedua pun dimulai. Jiwoo diantarkan ibunya ke pengadilan negeri. Ketika akan duduk di kursi saksi, Jiwoo menutup telinganya seakan-akan ruangan sidang yang sunyi itu terlalu ribut. Hijong yang mengerti pun langsung bertanya pada Jiwoo. Ternyata Jiwoo terganggu dengan suara detakan jam yang dia sebut terlalu nyaring. Hakim pun menyuruh mematikan jam tersebut untuk sementara waktu. 저 시계 작동을 잠깐 멈출 수 있을까요? 저 소리가 들린다고. 이제 좀 살겠네. Setelahnya, sidang pun dimulai. Hijong bertanya tentang kejadian di malam itu. Jiwoo mengatakan bahwa
Dia melihat kakek Kim yang kepalanya tertutup kantong plastik. Di sana terlihat Miran memegang kepalanya kakek Kim. Miran menyerang kakek Kim hingga terjatuh. Jiwoo juga mengatakan setelah membuat kakek Kim terjatuh, Miran tersenyum. Setelah Hee-jung, giliran Mr. Lee yang bertanya. Dia membawa buku tentang gangguan spektrum autisme dan menyuruh Jiwoo membaca paragraf yang sudah dia tandai. Isinya adalah gangguan spektrum autisme adalah cacat mental kronis. Pengidapnya akan kesulitan dalam mengidentifikasi ekspresi wajah manusia dan memahami emosinya. Setelahnya, mereka pun melakukan tes sederhana yang dibawa oleh Sunho. Di layar, dia memberikan contoh ekspresi manusia. Benar aja, Jiwoo mengidentifikasi ekspresi yang keliru karena bingung antara senyum atau sedih. Hee-jung marah karena Sunho dinilai udah menghina Jiwoo. Sunho pun meyakinkan tes ini harus dilakukan karena orang normal saja bisa melakukan kesalahan, apalagi penderita cacat mental seperti Jiwoo. Hyunjung gak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulut Sunho. 변호인은 지금 사건과 맞지 않는 무의미한 테스트로 증인을 모욕하고 있습니다. 증인과 같은 정신병을 가지고 있는 사람이 Menurut Sunho, Jiwoo nggak bisa membedakan Miran itu mau menyerang atau membantu. Sidang pun ditunda kembali untuk persidangan vonis. Suatu siang, sambil menunggu Suin, Sunho menghitung bintik di dasinya dan dia kaget. Jumlah yang disebut oleh Jiwoo waktu itu benar adanya. Di saat yang sama, Jiwoo menelponnya dan bertanya, apakah dia orang yang cacat mental seperti yang Sunho katakan di persidangan. 나는 정신병자입니까? Mendengarkan hal itu, Sunho pun merasa bersalah. Dia kemudian pergi ke rumahnya Jiwoo untuk meminta maaf. Tapi Hyunjung gak mau menerimanya lagi setelah Sunho menghina anaknya di depan semua orang. Menyebutnya cacat mental di depan wajahnya langsung. Hyunjung menganggap selama ini Sunho hanya pura-pura peduli saja pada Jiwoo. Singkatnya, sidang vonis pun dilakukan. Berdasarkan keputusan hakim, Miran dinyatakan gak bersalah dan dibebaskan atas semua tuduhan. Kemenangan pun diraih oleh Sunho. Anehnya, setelah itu Sunho melihat Miran yang tersenyum ke arah Kim Man-ho. Anehnya Kim Man-ho juga tersenyum meninggalkan ruang sidang. Harusnya Kim Man-ho marah pada putusan hakim karena pembunuh ayahnya dibebaskan dari tuduhan. Ketika menjemput Miran di luar, Sunho heran karena Miran yang dia lihat saat itu berbeda dengan yang dia kenal sebelumnya. Sunho mengatakan jaksa akan mengajukan banding. Namun Miran gak takut karena dia yakin dengan kemampuan Sunho. Ketika itu Miran mengatakan akan mengunjungi anaknya. Padahal waktu di penjara, Miran mengatakan dia gak punya keluarga selain kakek Kim dan istrinya. Sunho pun jadi curiga pada Miran. Jadi dia kembali bertanya pada Lee Seo. Darinya didapatlah kabar bahwa Miran pernah punya bayi tanpa ayah dan dia dipaksa untuk menyerahkan anaknya dikarenakan kakek Kim sakit dan perlu uang untuk pengobatan. Namun kakek Kim gak pernah kesulitan uang, malah setiap tahun dia menyumbang ke sebuah lembaga. Bahkan kakek Kim rencananya akan menyumbangkan semua hartanya pada lembaga tersebut. Namun sebelum berkasnya rampung, dia malah meninggal dunia. Sunho juga teringat kembali perkataannya Kim Man-ho bahwa perusahaannya lagi dalam masa sulit. Saat itu seakan-akan kebenaran yang baru mulai terlihat. Suatu siang ketika pulang sekolah, Shin Hye menyesal atas apa yang dia lakukan. Dia pun meminta maaf pada Jiwoo. Di saat sekolah udah sepi, tiba-tiba Miran datang mengancam Jiwoo karena udah ikut campur dalam persidangannya. Karena ancaman itu, Jiwoo jadi takut dan trauma hingga dia masuk rumah sakit. Terjadi pergolakan batin di dalam diri Sunho. Dia teringat akan kata-kata Jiwoo bahwa pengacara adalah orang yang baik. Jadi Sunho pun menelpon Hee-jung dan menyuruhnya untuk membujuk Jiwoo bersaksi lagi di pengadilan dalam sidang banding nanti. Namun ketika itu dilakukan, Hyunjung menolak karena dia pikir usaha Jiwoo dalam kasus ini udah cukup. Namun berbeda dengan ibunya, Jiwoo malah ingin kembali bersaksi. Jiwoo tahu bahwa dia nggak bisa menjadi pengacara karena autismenya. Jadi dia ingin menjadi saksi dan ingin memberitahu orang lain tentang kebenarannya. Siang itu, Hee-jung marah pada Sunho karena dirinya ditarik dari kasus ini. Pengadilan memperkerjakan jaksa lain. Hee-jung menuduh firma hukum Sunho yang melakukan hal ini. Tapi jika itu benar, mungkin itu adalah ulah dari Mr. Lee. Ketika Sunho pulang, dia menemukan ayahnya sudah tertidur. Di meja kerjanya ada sebuah amplop. Dia pikir ayahnya memberikan foto perempuan lagi. Ternyata di dalamnya adalah sebuah surat. Sunho membaca kalimat-kalimat tulus yang ayahnya tulis
untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuknya. Ayahnya bangga udah membesarkan Sunho menjadi orang yang baik. Keesokan paginya, Sunho pergi ke pengadilan dengan pakaian lamanya. Di ruang sidang, Miran kembali menyapanya dan berharap bantuan dari Sunho untuk menyelesaikan kasusnya ini. Namun yang gak dia tahu, Sunho ternyata punya rencana lain. Ketika Jiwoo datang, sidang banding pun dimulai. Mr. Lee memulai sidang ini dengan berbekal buku yang kemarin. Dia kembali menyampaikan tentang kekurangan-kekurangan penderita autisme. Intinya, Mr. Lee ingin menunjukkan bahwa Jiwoo nggak layak untuk jadi saksi sejak awal. Sunho langsung menimpali Mr. Lee dengan mengatakan terlihat berbeda bukan berarti menunjukkan inferioritas. Sunho kemudian berdiri dan menunjukkan sarung tangan motif bintik-bintik yang baru saja dia beli dan menyuruh Jiwoo menghitungnya dengan sekali lihat. 196개요. 김 판사님, 이건 몇 개인지 196개가 맞습니다. Sunho ingin menunjukkan sesuatu sehingga mereka semua bisa memahami hal yang sama, bahwa anak spesial seperti Jiwoo punya cara berkomunikasi khusus. Hakim pun setuju. Selanjutnya, Sunho memanggil penjaga pintu ruang sidang. Sunho menyuruh orang itu menyebutkan nama dan pekerjaannya dengan suara yang pelan dan menyuruh Jiwoo mengulanginya. 경위분, 본인의 소속과 계급, 이름을 속삭이듯이 포항관리대 소속 법정 경위 김영훈. 아, 예, 맞습니다. Sunho berhasil membuktikan bahwa beberapa pengidap autis punya pendengaran yang sangat tajam, dibuktikan dengan penelitian ilmiah. Bahkan ada pengidap autisme yang mendengarkan kepakan sayap kupu-kupu seperti guntur di telinganya. Sunho pun melanjutkan, apakah ketika malam kejadian, Jiwoo ingat kata-kata yang diucapkan oleh Miran. Jiwoo pun mengiyakan, bahkan dia ingat jumlah katanya. Mr. Lee yang mulai menyadari arah dari pertanyaan-pertanyaan Sunho langsung memanggilnya. Namun Sunho nggak peduli dan tetap menjalankan rencananya. Jiwoo kemudian mengulangi apa yang dikatakan oleh Miran pada malam itu. 징하게 추잡스럽네. 징하게 추접스럽네. 얼마나 더 살겠다고 이리 용을 쓰여. Ternyata malam itu memang Miran yang membunuh kakek Kim. Motifnya adalah balas dendam. Kim Man-ho menghamilinya, namun kakek Kim gak setuju dan menyuruhnya menyerahkan anaknya ke panti asuhan. Mr. Lee yang gak tahan pun marah pada Sunho. Karena Sunho adalah pembela, bukan penuntut. Sunho sadar ini adalah pelanggaran, namun dia gak peduli. Sunho lebih mengorbankan karirnya dibandingkan menutupi kebenaran. Namun Mr. Lee tambah berang dan menganggap persidangan ini telah ternodai. Karena ribut, akhirnya hakim mengusir Mr. Lee dari ruang sidang. Selama ini kita cuma berprasangka karena menganggap antara kita dan Jiwoo terdapat perbedaan, kata Sunho. Sunho kemudian melanjutkan aksinya dengan bertanya langsung pada Miran untuk memberitahu yang sebenarnya supaya hukumannya bisa dikurangi. Paling tidak, ini demi anak Miran sendiri. Akhirnya dengan berurai air mata, Miran mengakuinya. Bahkan dia mengatakan bahwa Kim Man-ho yang menyuruhnya untuk membunuh ayahnya sendiri. Motifnya adalah untuk menguasai harta kakek Kim untuk menyelamatkan perusahaannya sebelum kakek Kim mendonasikan semua hartanya. Dengan mengorbankan karir pengacaranya, Sunho bersama Jiwoo berhasil mengungkap kebenaran dari kasus ini. Singkat waktu berlalu, hari itu adalah hari ulang tahunnya Jiwoo dan Sunho pun diundang ke rumahnya. Pada waktu itu, Jiwoo udah dipindahkan ke sekolah khusus anak-anak spesial. Menurut Jiwoo, dia lebih lega bersekolah di sana karena dia nggak perlu lagi berpura-pura normal seperti sebelumnya. Sunho memberikan buku teka-teki untuk Jiwoo dan juga sebuah hadiah yang boleh Jiwoo buka nantinya. Setelahnya, Sunho pun pamit untuk pulang. Sebelum pergi jauh, Jiwoo menelpon Sunho seperti kebiasaan mereka yang dulu. 양순호 아저씨는 좋은 사람입니다. 아저씨가 좋은 사람 되도록 노력해볼게. Pada malam hari, Suin pulang ke rumah. Di sana dia melihat Sunho tengah mengganti lampunya. Suin udah mendengarkan aksi Sunho hingga dia diberhentikan dari profesi pengacara. Sunho pun mengajak Suin untuk memperbaiki hubungan mereka. Di kamarnya, Jiwoo membuka kado kedua dari Sunho. Satu toples permen jelly berwarna biru, kesukaannya Jiwoo. Film pun selesai. Kadang dunia ini menjadi tempat yang gak adil bagi orang-orang dengan kondisi yang spesial dan luar biasa seperti Jiwoo.
Sempitnya pandangan kita hanya karena kondisi seseorang membuat kita sering berprasangka buruk. Padahal kebenaran bisa datang dari siapapun. Belajarlah untuk tidak melihat siapa yang mengatakan, tapi coba dengarkan apa yang dikatakan. Begitulah dunia ini, gak ada yang mudah. Bahkan saat kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin itu aja buat alur cerita film kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.